ilhamu bima'nul lalu dan membarakkan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi la taqumus sa'ah hatta tuqatilul yahud hatta yaqula al-hajaru wara'ahu al-yahudi ya muslim hadza yahudi wara'i faqtulhu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu pada kesempatan yang mulia ini setelah sholat subuh. Sebetulnya rencana kita untuk ketemu ini sudah lama, Pak. Saya diminta untuk ngisi di masjid ini mungkin sudah 3 kali, tapi selalunya saya ada jadwal di luar kota, di Jakarta, kemudian di Sumatera, sama juga untuk roadshow dakwah, mengingatkan umat Nabi Muhammad SAW. Tadi saya datang lebih awal, Pak. Saya itu jam 4 kurang sudah di depan. Jadi sebelum jenengan ada, sebelum masjid ini dibuka, saya sudah di situ. Ya enggak? Saya hanya mengingatkan saja, Pak, bahwa masjid ini tempat kita ingin meraih kebahagiaan. Tadi imam, Ustadz, Mas siapa tadi imam tadi? Pak siapa? Tadi imamnya Masya Allah tadi sebetulnya udah cukup tuh, Pak. Kalau jenengan pahami sekali arti dari yang dibaca oleh imam tadi, itu udah kajian itu. Bab kajiannya mungkin udah untuk 1 tahun penuh itu. Ya enggak? Tadi yang dibacakan oleh beliau pertama surat Al-Hasyr, ya enggak? Tadi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang jenengan lakukan hari ini biar nanti bekal apa Pak Ustadz? Bahwa kita ini akan ada hari esok, Pak. Hari esok itu yang kita tidak pernah tahu. Maksudnya apa Ustadz? Hari esok itu kelak kita ini pasti akan bertemu dengan Allah. Benar enggak? Sekarang kalau ditanya jenengan sudah punya modal apa? Kira-kira jawabannya apa, Pak? Itu yang pertama tuh. Kalau ditanya lagi kira-kira sudah siap atau belum? Udah siap belum? Nah, itu pertanyaan susah, Pak. Tahun 2014 pertama kali ketika saya diutus oleh Majelis Ulama Indonesia dan teman-teman untuk berada di kota Gaza. Jadi saya sebelum konflik terjadi, pertempuran perang panjang ini, kami sudah lama ada di kota Gaza, Pak. Ya. Bahkan sebelum rumah sakit Indonesia yang ada di kota Gaza itu berdiri, kita sudah ada di kota Gaza. Jadi kebiasaan muslim di sana ini mungkin buat penyemangat kita, Pak. Saya beberapa saat lama di sana, tinggal di sana di kota Gaza. Jadi dari ujung Gaza sampai ke perbatasan itu saya udah jalanin semua, dan saya melakukan sholat, Pak, di sana, di masjid-masjid di kota Gaza. Dan saya dapati mereka di sana itu 1 jam. 1 jam sebelum subuh udah penuh itu masjid kayak sholat Jumat. Kebayang nggak jenengan? Kita di waktu sholat Jumat saja datangnya setelah azan. Kebayang nggak? Begitu khotib naik mimbar, tidur, Pak. Bener nggak? Iya itu, Pak, sama-sama lah kita kan. Iya, karena itu kejadian. Saya selalu kalau khutbah Jumat di berbagai provinsi, ya, di Malaysia, di berbagai tempat, saya kalau pas jadi khotib khutbah Jumat itu saya nggak pernah lebih dari 12 menit. Dan kalau saya khutbah, saya akan tinggikan, keraskan suara saya, karena sunnahnya seperti itu. Dulu saya bingung, Pak, waktu masih studi belajar di luar. Jadi perjalanan belajar saya agak panjang dulu.
Di umur 17 tahun itu saya sudah dapat beasiswa di 4 negara, Pak. Maroko, Pakistan, Mesir, dan Syria. Jadi di tahun itu ketika saya selesai waktu tahun 2001 umur 17 tahun saya sudah sampai itu ke Mesir. Kemudian melanjutkan studi lagi ke Syria. Kota Damaskus Syria itu tempat Rasulullah SAW pertama kali berdagang, Pak. Tempat di mana dimakamkan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan terdapat lebih dari 25.000 sahabat Rasulullah SAW dimakamkan di kota Syria, termasuk Bilal bin Rabah. Ya, sama, Pak, di sana itu 1 jam itu sebelum subuh masjid pasti sudah penuh. Dan jenengan perlu ingat sekali, Pak, bahwa masjid ini Rasulullah SAW mengistimewakan mereka-mereka yang menjadikan masjid itu tempat keluh kesahnya. Ya enggak? Yauma la zilla illa zillu, dalam hadis Rasulullah SAW nanti akan ada ketika dia menjelang hisab atau ketika di padang mahsyar sekelompok manusia yang dia akan diberikan perlindungan oleh Allah di saat orang lain nggak dapat perlindungan. Salah satunya apa? Wa qalbuhu mu'allakun bil masajid, yang hatinya terikat dengan masjid. Laki-laki atau perempuan yang hatinya terikat dengan masjid. Makanya coba jenengan perhatikan, Pak. Ikatan dengan masjid ini ya, tidak selalu terikat dengan mereka yang dekat dengan masjid tinggalnya. Banyak ini yang tinggal dengan masjid. Benar enggak? Apakah datang ke masjid? Enggak, Pak. Itu janji Allah. Jadi mereka yang meramaikan masjid ini mungkin saja, jenengan saya lihat tuh banyak yang pakai motor tadi. Wong saya aja pakai mobil tuh. Berarti kita nggak tinggal dekat masjid. Nah ini penting nih. Wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah membutuhkan generasi yang hatinya terikat dengan masjid. Yang apabila dia menjadi pemimpin, dia mengerti mau dibawa kemana ini masyarakat ketika harga barang pokok naik, pajak naik, hidup makin terhimpit. Betul enggak? Nah, pemimpinnya enggak ada. Mana pemimpinnya? Di masjid mana, Pak? Makanya dulu kalau saya tinggal di luar negeri itu, siapapun yang mau jadi pemimpin, mau jadi anggota dewan, ke pemimpin, bupati, RT, RW, Pak, ditanya, kamu sholat jamaah masjid subuhnya di mana? Itu kalau jadi pertanyaan setiap masyarakat yang ada di sini, aman sudah pemimpin kita, Pak. Itu kamu mau jadi RT, tanya aja, jamaah masjid subuh di mana? Enggak, Pak. Masalahnya sekarang orang memilih pemimpin itu dengan harta yang dia punya. Padahal jenengan ngerti tuh, Pak. Benar enggak? Harta itu menjadi hal pertama yang akan menjerumuskan manusia. Benar enggak, Pak? Apakah bisa Ustadz orang bahagia dengan harta? Bisa saja. Kalau dia menghitungnya kebahagiaan itu dengan makanan. Bisa. Dia bisa itu beli makanan yang enak, yang dia suka. Bisa, beli aja. Tapi ingat, setiap yang kamu makan, maka dia akan hilang begitu saja. Ustadz, bahagia itu dengan pakaian? Bisa. Kalau banyak orang berpikir kan begitu, Pak. Namanya bahagia itu dengan berpakaian yang aneh atau yang unik, Ustadz. Yang orang lain nggak bisa membeli. Tapi ingat, begitu Anda pakai pakaian tersebut, maka pakaian tersebut akan disebut sebagai pakaian bekas. Apakah bahagia itu dengan rumah yang besar? Pak, banyak orang sekarang punya rumah besar. Saya punya teman itu dari tahun 2002, pengusaha minyak besar di Jakarta. Rumahnya udah pakai lift, Pak. Itu tahun 2002 itu udah pakai lift. Kebayang nggak sekarang jenengan dia punya apa? Punya kapal, Pak. Tapi saya bilang, bahagia enggak? Enggak, Pak. Itu orang yang per menit bahkan per detik uangnya nambah. Itu kalau ditanya bahagia apa enggak? Itu saya jadi pembimbing umrohnya, Pak. Itu lagi ibadah pun nggak bisa khusyuk. Pusing, rugi, takut harta yang dia tinggalkan hilang, khawatir dengan anak. Saya bilang itu tuh, saya bilang. Kalau orang menyangka kebahagiaan itu dengan harta yang banyak, rumah yang mewah, jabatan yang tinggi, status sosial yang hebat, pakaian yang indah, maka sesungguhnya dia sedang mencelakakan dirinya sendiri. Enggak, Pak.
Itu kebanyakan orang nggak mampu bangun sholat subuh karena enak, Pak. Kenapa, Pak Ustadz? Rumahnya ada AC, tidurnya dingin, atau makannya terlalu kenyang. Enggak, Pak. Makanya kita bersyukur sekali, Pak. Allah jadikan hati kita ini walaupun tinggal jauh dari masjid, tapi terikat dengan masjid. Saya di Gaza itu, Pak, kita berangkat tuh jam 3 itu saya udah jalan tuh, jalan kaki, Pak. Hadis Rasulullah SAW, akhbirul masya'ina bizulami binurit tamataini ilal masjidi binurit tamataini yaumal qiyamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga sahabat Kutubus Sittah menyebutkan, berikan kabar bagi mereka yang berjalan melintasi gelapnya perjalanan di kala sholat isya dan sholat subuh. Dengan apa? Dengan cahaya yang sempurna, cahaya yang sempurna, cahaya yang sempurna di hari akhirat kelak. Hari ini, Pak, mereka-mereka yang enggan mendatangi masjid, mereka-mereka yang enggan mempedulikan kajian ilmiah, boleh saja, Pak. Itu hak mereka. Tapi ingat, akan ada nanti masa Anda sendirian di tempat yang tidak akan ada orang yang mau datang. Di mana itu, Pak Ustadz? Rumah paling istimewa dan yang pastinya kita semua bakalan menuju ke sana. 2 kali 1. Udah pesan belum? Jenengan sudah punya kaplingnya belum? Masya Allah, belum punya. Uang saya aja udah di 3 tempat, Pak. Saya sudah punya kaplingan di 3 tempat. Nah iya tuh, Pak. Hah? Apa lagi yang kurang dari kita? Allah mengingatkan kita ini udah penuh, Pak. Rambut yang hitam sudah warna putih. Kalau kita masih juga nggak punya rem dengan dunia ini, Allahu Akbar. Makanya tadi saya ingatkan, Pak, itu di kota Gaza itu jam 3 itu, Pak. Anak-anak kecil itu lari itu datang ke masjid baca Al-Quran. Makanya di sana itu orang bisa hafal Al-Quran dalam hitungan 1 bulan, Pak. Itu bapak-bapak itu, Pak, saya selama di sana itu 3 bulan, 6 bulan, selesai 30 juz, Pak. Umur 68 tahun, 78 tahun, 80 tahun. Setiap per 3 bulan mewisuda 12.000 orang yang hafal Al-Quran. Jadi mereka itu lomba, Pak. Yang dilombakan itu bukan berapa jumlah wakaf infak sedekah masjid, bukan. Yang dilomba itu bukan berapa banyak AC-nya di masjid, bukan, Pak. Yang dilomba itu bukan berapa banyak karpet yang indah di masjid, tidak. Tapi seberapa hebat masjid di dekat Anda mampu melahirkan orang yang bisa dekat dan tunduk kepada Allah. Di sana itu, Pak, kalau saya datang ke masjid, yang saya tanya, dari masjid ini sudah berapa ribu orang yang hafal Al-Quran? Ada yang 12.000, 15.000, 20.000. Kebayang enggak, Pak? Jadi pantas dan wajar sekali. 2 tahun mereka bertempur, tidak ada yang mengangkat bendera putih. Lapar mereka, tidak ada makanan di sana. Minuman pun tidak ada. Coba lihat, Pak, umat Islam pun tidak ada yang bisa bantu. Hati-hati, Pak, jenengan. Jauh memang jarak mereka di sana, tapi yang mereka pertahankan itu kehormatan Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Ingat-ingat itu, Pak. Amanah dari siapa? Dari Ibrahim turun kepada Nabi Muhammad, kepada Umar bin Khattab, ke Salahuddin Al-Ayyubi, dan kepada kita saat ini. Hati-hati, Pak. Saya tanya ke mereka, kok bisa-bisanya sholat subuh rame begini? Mereka bilang, buat siapapun yang ingin menghadapi dunia, kalau di sholat subuh saja dia kalah, maka jangan pernah berbicara tentang kemenangan di dunia ini. Berat, Pak, dunia ini, Pak. Benar enggak? Isinya tipu-tipu. Benar enggak, Pak? Orang untuk dapat harta kadang-kadang mengambil hak orang lain. Orang untuk bisa dapat jabatan, jelek-jelekin temannya sendiri. Orang untuk bisa dapat di posisinya saat ini, berapa banyak yang orang sudah celakai oleh dia. Itu dunia, Pak. Dan kita, saya yakin jenengan sudah khotam dengan urusan dunia ini. Benar, Pak? Jenengan tidak usah jauh-jauh. Lihat aja sekitar jenengan. Berapa banyak orang yang kedua orang tuanya lelah, capek, bekerja untuk dunianya. Begitu dia meninggal, anak warisnya ribut dengan hartanya. Ribut, Pak. Banyak kejadian. Ini saya banyak kejadian dapat wakaf. Ya enggak? Udah mau wakaf orang tuanya, udah dikasih tahu nih orang tuanya,
1 minggu sebelum tanda tangan di ikrar wakaf meninggal. Ahli warisnya datang dari Surabaya. Dia bilang, Ustadz, nggak jadi wakaf bapak. Saya bilang, kenapa? Ustadz, kata dia, kalau memang bapak dan ibu sungguh-sungguh, seharusnya ketika dia hidup, mereka sudah menyelesaikan wakaf ini. Itu ahli waris, Pak, yang disekolahkan, dibesarkan, dikasih makan, dikasih minum. Begitu orang tua yang tidak ada, maka mereka bisa menjadi manusia yang paling kurang ajar yang pernah dilahirkan di atas muka bumi ini. Berapa banyak itu, Pak? Orang saat ini nggak kelar-kelar urusan warisannya. Kenapa? Karena yang perempuan ingin bagian rata sama dengan laki-laki. Benar nggak? Dan berapa banyak laki-laki yang ketika hidup nggak peduli dengan kedua orang tuanya, ketika udah nggak ada, dia muncul pertama kali untuk mendapatkan harta warisannya. Itu, Pak. Jadi kita biar ngerti nih, Pak. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Rencanakanlah, tulislah perjalanan panjang yang akan Anda hadapi dan tidak akan ada batasnya. Rasulullah SAW mengingatkan, Pak, dunia ini indah, hijau, enak. Makanya siapa saja yang ada di dunia nggak pernah mau mati. Kalau sekarang saya tanya, ada yang udah siap mati? Pak, sendirian saya ini, tak turunin lagi. Jangan kamu nemenin. Benar enggak, Pak? Tapi kalau ditanya, di sini yang mau masuk surga angkat tangannya, yang mau aja, nggak mau nggak usah. Ayo. Yang mau masuk surga coba angkat tangannya, Pak. Mau semua. Mau semua enggak? Yang nggak mau nggak usah diangkat tangannya, yang mau masuk surga aja. Mau semua enggak? Mau. Tapi kalau ditanya, yang mau mati, bengkok semua jarinya. Benar? Tahu sebabnya? Karena kita tahu perjalanan panjang, tapi kita belum punya bekal. Tuh, Pak. Kita nih tahu nih bakalan panjang perjalanan kita, dan kita nggak tahu itu nanti kondisi kita seperti apa. Di kota Gaza itu ulama-ulamanya ngingetin saya itu 1 jam sebelum itu dia jalan dengan saya. Dia bilang, nikmatilah perjalanan taat kamu ini, karena waktu perjalanan kamu untuk di sini cuma sebentar. Bumi ini disebutkan dalam surat Al-Isra, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Bersyukurlah mereka yang bisa sampai ke negeri Gaza dan wilayah negeri Syam agar kamu bisa melihat ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, Pak. Dan itu terbukti, Pak. 2 tahun lebih nih, Pak, perang itu yang meninggal lebih dari 65.000 orang. Ada nggak muslim yang peduli sekarang saat ini? Ada yang mampu masuk? Ini hadis yang saya baca tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saya dulu bingung, Pak, menerjemahkan dan mengartikan, menjelaskan hadis ini ke para jamaah. Kenapa? Hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, la taqumus sa'ah. Tidak akan pernah terjadi itu dekatnya hari kiamat. Sampai apa? Sampai terjadi pertempuran antara Muslim dan orang-orang Yahudi. Sehingga berbicaralah batu dan juga pohon. Apa ucapannya? Wahai Muslim, ini nih di belakang saya Yahudi, tangkap, ikat, bunuh dia. Saya nggak ngerti, Pak, kok bisa batu dengan pohon bicara? Ternyata hari ini saya baru paham, Pak. Setelah 2 tahun perjuangan mereka, berapa banyak umat Islam yang hanya diam. Nggak bisa bergerak, Pak. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan tanahnya, sibuk dengan pertaniannya, sibuk dengan perniagaannya. Lupa mereka, Pak. Dari situ gara-gara kita orang manusia ini, Pak, tidak mampu berbicara, hanya bisa melihat tapi tidak mampu mendengar. Kenapa? Karena sekarang banyak orang hidup, dia hidup di dunia tapi tidak punya bekal hati di dalamnya. Apa yang bisa dilakukan? Dia hanya hidup tidak punya hati, Pak. Makanya sekarang akhirnya apa? Allah izinkan buat batu dan pohon membantu mereka ngomong. Kenapa? Karena manusia yang diberi bekal mulut udah tidak mampu lagi berbicara tentang penderitaan, perjuangan, pengorbanan mereka. Dan itu terjadi pada siapa, Ustaz? Pada kita, Pak. Pada kita, Pak. Itu kalau 65.000 orang yang meninggal itu, Pak, nanti dihisap, dibangkitkan bersama kita. Kira-kira dia
Ditanya, kamu kenapa meninggal? Kelaparan kami. Kamu nggak punya saudara muslim? Banyak ya Allah. Ini. Panggil orang Islam yang sehidup sezaman dengan dia. Termasuk kita berdiri. Kalau ditanya, kamu kenapa nggak bantu saudara kamu? Wah, saya sibuk dengan organisasi saya. Saya sibuk dengan warna organisasi saya. Cenggol dikit bacok. Betul nggak? Ini kita ini Pak. Kalau organisasi kita yang disenggol, diomongin, marah itu. Bawa itu senjata sajam. Geruduk itu Ustaz, bubarin pengajiannya. Tapi kalau umat Islam di sana yang dihina, tidak ada Pak. Ya aneh Pak. Islam ini menjadikan masjid tanpa warna. Makanya ketika kita ke Mekah dan ke Madinah, tidak ada orang yang berbicara dengan warna. Tidak ada Pak. Tidak ada orang berbicara tentang kelompok. Tidak ada orang berbicara tentang status sosial. Mau dia pemimpin, kalau datang terakhir di Mekah Madinah, belakang dia berdiri. Benar enggak? Tapi yang terjadi sekarang masih sudah berubah. Tempat di depan ini bukan lagi miliknya mereka yang datang duluan. Ini kan pemahaman di masyarakat yang salah, Pak. Berapa banyak orang yang mau berani mengingatkan? Karena kalau sampai berani mengingatkan, apa yang terjadi? Udah nggak akan lagi diundang kajian. Ya boleh jadi ini terakhir saya diundang ke sini. Jangan lagi Ustaz itu keras radikal Pak. Benar enggak? Tapi mengingatkan begini nih Pak, kalau jenengan merasa tergugah, baik, berarti normal. Ada kemungkinan kita nanti ketemu di surganya Allah. Ada kemungkinan. Benar enggak? Berapa banyak orang yang peduli? Monggo Pak. Alhamdulillah yang Allah sudah izinkan jenengan bergerak datang ke sini duduk bermajelis ilmu. Alhamdulillah. Di saat yang sama orang Pak nih jam segini nih ngapain Pak Ustadz nyiapin sepedanya mau goes. Bener nggak? Itu ngajak istri ngajak anak goes. Kebayang nggak jenengan? Allahu Akbar. Jadi peran orang sekarang hampir, mohon maaf saya Pak, hampir peran laki-laki ini hilang di setiap keluarga-keluarga muslim. Dia sudah tidak bisa lagi jadi sumber inspirasi. Udah tidak bisa lagi memperbaiki bacaan Al-Quran anak dan juga istrinya. Udah tidak bisa lagi memberikan penjelasan tentang agama Pak. Kenapa? Karena jarang ngaji. Coba jenengan cek ini. Di sini, yang hadir di sini Pak, yang umur 17 tahun, angkat tangannya. Jenengan 16 tahun kan umurnya. Yang 17. Yang 25 ada? 30? Kosong ya? Paham enggak jenengan? Benar enggak? Kosong enggak ini? Jenengan enggak khawatir Pak? Enggak khawatir? Hilang dari masjid Pak. Makanya nanti kalau mereka punya masalah dengan dunianya, yang mereka datangin bank riba itu. Bukan tempat sujudnya di masjid. Kenapa? Karena orang tuanya, pamannya, kakeknya, saudaranya tidak pernah mengingatkan peran ini masjid. Ketika mereka dapat kesulitan, mereka datang kemana Pak Ustadz? Pub malam, klub malam itu Pak. Benar nggak? Ketika mereka dapat kemewahan yang mereka lakukan, mereka akan penuhi kafe-kafe tempat makan. Termasuk Baitul Mall. Benar nggak? Kenapa Pak Ustadz? Karena kita nggak pernah mengajak mereka, nggak mengingatkan mereka, dan kita mudah kalau bahasa Inggrisnya mutu. Tahu jadi kan mutu? Ala Ustadz udah tak omongi kok, kandani moh, wes karepmu. Ah ini dia, hati-hati. Bahasa Inggrisnya karepmu itu yang paling bahaya. Wes Pak, kita ini hidup sudah sakarep idewe. Betul itu bahasa Jawanya Pak. Hah? Hidup ini jenengan sudah beragama aja Pak, kita ini sudah seenaknya aja. Betul enggak? Kalau disuruh belajar Al-Quran, mana mau jenengan? Kenapa Pak Ustadz? Bahaya Pak. Ketika manusia, pemimpin terutama, sudah tidak mau belajar Al-Quran, sudah tidak mau diperbaiki bacaan Al-Qurannya, kalau dia memimpin, dipastikan dia akan menangkap semua saja yang mengkritik dirinya. Penjarain aja. Ya nggak apa-apa, bikin onar, bikin ribut, mengganggu stabilitas keamanan ekonomi, tangkap saja. Itu enggak yang terjadi sekarang.
Bahaya Pak. Makanya kalau pemimpin mau datang ke masjid, mau belajar Al-Quran, maka aman itu Pak. Kalau dia salah mengambil kebijakan, maka dia akan mendengarkan masyarakatnya. Itu makanya coba lihat jalan ini ke sini itu, jalan ke sana itu, kolong semua toh. Bukan tidak tahu itu Pak orang, tahu itu jalan itu rusak. Diperbaiki enggak? Belum masa kampanye sih. Ini boleh diminum kan? Dikasih minum aja hangat saya Pak, menunjukkan saya udah tua Pak. Jenengan kan dingin minumannya. Itu loh Pak. Jadi perbanyaklah kajian Pak. Di masjid ini ada kajian khusus bapak-bapak untuk belajar Al-Quran, baca Al-Quran enggak? Belum. Tafsir beda Pak. Tafsir itu saya kasih tahu. Kajian tafsir itu dilakukan kalau jenengan sudah belajar yang lain. Fikih udah kelar, siro udah kelar, baru tafsir. Nah kalau jenengan langsung tafsir siro nggak ngerti. Bener nggak? Jadi belajar itu ada tingkatannya Pak. Nah pada kesempatan kali ini saya mengingatkan diri pribadi dan juga ke jenengan semua. Apa itu Pak Ustadz? Kalau jenengan ingin bahagia, ingat-ingat itu Ustadz, surat Al-Hadid. Di sini disebutkan dalam surat Al-Hadid, apa bunyinya? Allah berfirman, yauma taral mu'minin wal mu'minat. Dan ketika kamu melihat orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat, apa? Yas'a nuruhum, muncul dari wajah mereka itu cahaya. Kenapa bercahaya Pak Ustadz? Karena mereka mengerti tempat untuk berubah dan kembali mempersiapkan perjalanan jauhnya. Bercahaya Pak. Jenengan itu kalau sering ke masjid, sering sujud, lega hati. Tapi kalau ada orang sering ke masjid, justru bikin rese, ribut, keras kepala, nggak mau dirubah. Tampak-tampaknya itu Pak, dia hanya membawa jasadnya, tapi hatinya ketinggalan di rumah. Nah, ya, ini masjid ini tempat paling gampang kita untuk berubah. Kalau di masjid saja tidak mampu merubah hidupmu, tidak mampu merubah hidup kita, kita mau cari kemana tempat perubahan ini? Laki-laki ini berat Pak. Laki-laki ini berat. Masih kecil kita suka dolan, main layangan, mandi di sungai, betul Pak? Sampai di rumah dimarahin siapa? Mboe, ibunya. Begitu sudah nikah, mau mancing aja, siapa yang marahin? Istrinya. Sampai mati tuh. Itu. Makanya laki-laki ini kalau tidak punya tempat main yang baik dan benar, bahaya Pak. Maka sering-seringlah berputar saya ini loh Pak, tempat kita interaksi ini masjid paling baik. Kalau memang mau jalan mau apa namanya pit-pitan, tahu jenengan, itu bahasa Inggris pit-pitan. Kalau jenengan nggak paham ajar ya kan, pit-pitan Ustaz. Jenengan mau pit-pitan ke Gunung Kidul, ke pantai Parangtritis, mau ke Pacitan, mau nggak apa-apa Pak. Tapi ingat, kalau jenengan jalannya dengan orang-orang yang ada di masjid hatinya, maka ketika dia istirahat, mereka selalu cari masjid. Benar enggak? Iya. Tapi kalau jenengan dengan orang awam, peduli amat, datang ke masjid cuma numpang pipis. Sholat aja enggak. Banyak enggak yang terjadi sekarang? Datang ke masjid itu Pak Ustadz cuma numpang pipis toh, gara-gara kebelet. Yang kedua datang ke masjid, nah kalau udah mati dibawa di keranda taruh depan. Itu enggak yang terjadi sekarang di masyarakat. Ini pahit Pak. Enggak semua ustadz mau ngomong masalah begini. Kenapa? Risikonya nggak akan diundang lagi kajian. Ya makanya saya ngerti ini risikonya. Makanya harus banyak orang mengambil risiko ini, tapi tidak semua orang punya Pak risiko ini. Karena perubahan dari masyarakat ini, kalau yang megang ini nih, yang megang ini aja sudah berbicara sesuatu yang membuat dirinya nyaman dan aman saja, bahaya Pak. Umat ini nggak akan bisa diingatkan. Kenapa kok begitu Pak Ustadz? Bukannya Al-Quran isinya ada juga yang kasih sayang? Betul. Tapi jangan lupa jenengan Quran nyebutin neraka berapa kali. Kalau Quran itu menyebutkan surga, coba cek berapa kali Quran menyebutkan azab. Coba cek berapa kali Al-Quran menyebutkan neraka.
Coba cek berapa kali itu Quran menyebutkan orang-orang munafik. Berapa kali Al-Quran menyebutkan kata musyrik, kafir. Benar enggak, Pak? Tadi alhamdulillah Ustaz tadi imamnya Masya Allah. Rakaat pertama ngingetin kita tuh, wal tanzu nafsum ma qaddamat lighat. Ingat-ingat, hidup di dunia boleh sakarepmu, boleh Pak. Makan-makan yang jenengan suka boleh, soto lamo, sebutin semua deh makanan, boleh. Mau tengkleng, sate, apalagi Pak? Gulai, apalagi Pak? Hah? Cilok, apalagi? Sebutin aja semua makanan. Masukin aja ke perut, boleh. Tapi ingat, coba cek di antara makanan yang kita sebut tadi, berapa banyak yang menjadi kekuatan untuk menjadi taat. Boleh Anda mau beli, datang pergi kemana-mana Pak, boleh. Belanja ke mall, boleh. Datangi tempat wisata, boleh. Sampai luar negeri datangin, ambillah dalil. Fasiru fil ardi, ambillah dalil. Tapi ingat, dari setiap perjalanan Anda yang jauh dan menyenangkan itu, berapa sudah terjalin silaturahmi dengan para ulama? Coba cek di handphone di kontak jenengan. Berapa sih nomor Ustaz? Nomor saya ada di HP jenengan, Pak. Gak ada. Kok bisa? Kenapa? Itu kalau jenengan mau tahu hidup jenengan sekarang kemana, pegang handphone, coba cek berapa itu jumlah nomor HP Ustadz yang ada di HP jenengan. Yang tukang sanyo ada, bukan 1 2. Perbaiki kulkas ada, bengkel motor banyak. Giliran Ustadz gak ada. Padahal jenengan paham, nanti kalau meninggal siapa nanti yang banting jenengan? Yang mandiin siapa? Susah Pak jadi Ustadz ini. Diingat oleh orang itu waktu mau sakratul maut aja. Benar. Saya punya teman tuh orang tua pejabat tinggi Pak. Menjelang sakratul maut baru ingat saya. Ya Allah, sedih sekali saya bilang. Mesti ketemu saya menjelang mati saya bilang. Selama hidupnya nggak pernah itu tahu. Rumah di mana-mana, hartanya banyak. Itu lupa. Kita ini sering terlena dengan sesuatu yang membuat kita lupa. Kembalilah Pak. Fafirru ilallah, kembali pada Allah. Tadi diingatkan di rakaat kedua, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang mukmin, kamu mau nggak aku tunjukkan dengan perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab Allah yang sangat pedih. Ya enggak Pak? Disuruh berjuang di jalan Allah. Kalau kita tidak mampu berjihad, maka makmurkan masjid. Makmurkan masjid itu bukan ngerecokin masjid. Ini ngerti, kita harus paham sekali Pak konsepnya nih Pak. Masjid ini bukan hanya tempat berkumpulnya orang taat, tapi masjid ini tempat orang mencari taubat. Kalau Anda pingin makan sama-sama soto sarapan pagi di Ahad pagi bersama orang taat, maka bikin tempat khusus juga sarapan bersama orang-orang yang sedang mencari taubatnya. Makanya alangkah baiknya itu Pak, di masjid itu jangan laporan keuangan terus. Yang besar itu kan pengurus masjidnya. Banyak banget namanya, pusing tuh orang. Mau sebanyak-banyak Pak, tulis aja laporannya. Setiap bulan berapa nih dari sekitar masjid yang sudah mulai datang ke masjid. Sholat maghrib berapa, sholat subuh berapa, sholat zuhur, bikin Pak. Biar ngerti kemanfaatan masjid ini. Karena banyak orang yang pingin bangun masjid besar, bagus, nyaman. Tapi tidak berpikir ngajak orang-orang yang sekarang lagi kepanasan dengan dunia itu untuk masuk ke masjid Pak. Makanya masjid ini sumber dakwah, masjid ini sumber perubahan. Ingat-ingat Pak, terutama ingat-ingat kita nih. Kalau yang dapat amanah takmirul masjid. Apa arti takmir itu Pak Ustadz? Yang meramaikan, memakmurkan masjid. Ingat-ingat, ini rumah Allah bukan rumah kita. Jangan sampai kebijakan kita di rumah Allah ini mengganggu umat Islam. Kalau itu yang terjadi, hati-hati. Jenengan rumah aja Pak, rumah jenengan itu saja, tidak boleh ada orang lain yang bisa ngatur jenengan di rumah jenengan, betul? Apalagi ini rumah Allah. Kalau Anda ingin mengambil beban berat, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'a
mutasaddi'a min khasyatillah. Yang mau memakmurkan masjid ini mereka yang takut dulu pada Allah. Kalau tidak takut pada Allah, Pak, makanya akhirnya yang terjadi masjid ini menjadi milik kelompok. Ada warnanya. Padahal orang yang tobat tidak ngerti warna, tidak ngerti kelompok. Anda boleh berseragam, mau merah, putih, biru, hijau, ungu, terserah. Tapi kalau Anda sudah masuk ke masjid, semua sama di hadapan Allah. Anda boleh punya banyak harta, mobil, kumpulin harta, tanah, boleh. Tapi kalau sudah di masjid sini, Pak, harus sama. Makanya coba lihat, karpetnya kan sama. Kalau jenengan bawa senjata masing-masing, wah bisa sejadah 6x7 jenengan bawa ke masjid. Benar enggak? Makanya coba lihat, Pak, sunnah itu yang jenengan pakai itu, Pak, itu sunnah Rasulullah SAW. Dalam riwayatnya dalam Sahih Bukhari menyebutkan para sahabat itu, Pak, kalau di masjid menuntut ilmu selalu bawa rida. Tahu jenengan, ini tidak besar ini. Kenapa? Biar membatasi hak kita di masjid itu cuma segini. Jangan lebih-lebihkan diri Anda. Jangan sampai gara-gara harta Anda merasa istimewa. Anda manusia biasa. Kebetulan aja ada harta. Cobaan buat kamu. Jangan dibangga-banggain. Cekap semanten je, Pak. Sudah sampun paripurno? Sudah habis waktunya ini? Belum, jam berapa habis ya? Oke, tapi itu poinnya, Pak. Saya izin karena saya ada jadwal lagi jam 6 ini. Tapi itu poin yang ingin saya sampaikan, Pak. Tadi, kalau jenengan ingin nanti kelak, ingat-ingat, Pak. Di dunia ini saja jenengan menolak untuk gelap. Mau kita kajian lampu dimatiin semua? Mau enggak? Apa kata orang, Pak, pengajian Ahad pagi mati semua? Kata orang itu masjid enggak ada yang mau bayar token apa? Mati semua. Coba kebayang enggak? Di masjid rumah Allah saja kita enggak mau gelap. Nanti kalau di kuburan gimana itu, Ustaz? Coba jenengan pernah nggak ngebayangin jenengan sendirian? Yang bawa itu yang masukin jenengan putra putri kita, adik mungkin saudara, masukin kita. Betul nggak? Udah cukup dimasukin enggak, Pak? Ditaruh papan lagi. Sudah selesai belum? Ditaruh lagi tanah di atasnya. Ya enggak, Pak? Itu gelap. Panas enggak? Sumuk. Bukan hanya gelap, Ustaz, panas, sempit. Sempit enggak? Dan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, fa inna lil mauti daghthah. Sesungguhnya di setiap kematian itu ada namanya daghthah. Daghthah itu apa, Pak? Artinya dihimpit oleh bumi. Itu buat mereka yang berjalan di atas muka bumi ini sombong nih. Tahu pengajian nggak mau ngaji, sholat aja. Kan banyak orang gitu, Pak. Datang ke masjid sholat, waktu kajian, wush, kayak rumahnya kebakaran aja. Saya itu sedih, Pak, ngisi pengajian. Gara-gara yang ngisi kajian bukan kelompoknya, seumpama. Kan sering begitu, Pak. Saya sering masalah ditolak. Ngisi kajian, kenapa? Bukan warnanya nggak sama. Saya bilang warna saya sama dengan kamu. Kamu agak-agak hijau dikit. Astagfirullahaladzim. Ngisi di tempat yang ini. Kenapa saya bilang nggak boleh saya ngisi kajian? Agak warna biru-biru dikit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Al-Qur'annya aja sama, hadis yang dibaca sama, berjuangnya tujuannya sama. Kalau ditanya maunya surga. Kebayang enggak, Pak? Di dunia saja sudah berpisah, apalagi di akhirat kagak ketemu. Nah ya toh, Pak. Ini kalau kita masing-masing di hadapan Allah ditanya, kamu sudah berjuang, sudah kemana? Mana negeri yang kamu pergi datangin untuk berjuang? Berdakwah kamu, iya. Mana masjidnya? Tak ketemu kita, Pak. Ini kalau kita boleh jujur, Pak, di kaki kita tuh kalau ditempel speedometer atau odometer, coba cek. Udah berapa ratus ribu kilometer yang kita jalani, coba lihat berapa yang kita bikin untuk taat pada Allah. Agar kita jangan berkutat, Pak. Hidup itu tidak sederhana, Pak. Kenapa? Karena kehidupan setelah kematian berat. Benar enggak, Pak?
Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Itu yang pertama, Pak. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, orang yang selamat ketika melepas jiwa ruhnya ini, Pak, maka dia akan selamat kelak di perjalanan jauh nanti ketika dia akan menghadapi hisab. Jangan bayangin nanti, Pak, jalan di rambut yang dibelah 7 sendirian. Rambut, tahu kan rambut jenengan? Tipis enggak? Jenengan disuruh lewatin itu. Itu dalam hadis yang disebutkan, bahkan ayat Al-Quran menjelaskan, Pak, dalam peristiwa nanti ketika kita berjalan itu, Pak, ada orang-orang munafik itu pede jalannya, yang nggak peduli dengan agamanya, hidup di dunia, suruh ngaji nggak mau, pede jalannya, oh punya cahaya. Begitu sampai di tengah, blek, hilang. Merayaplah dia, merangkaklah dia, mencari pegangan. Tapi apalah daya, Pak, nggak ada yang bisa dipegang. Ingin berteriak, siapa nama yang mau dipanggil? Jarang ke masjid, nggak kenal orang yang ada di masjid. Mau manggil ustadz, nggak pernah hadir kajian ustadz. Mau manggil ustadz, ustadznya mau pengajian dibubarin. Nah, iya loh, Pak, saya selalu ngasih tahu ke orang-orang yang begitu. Saya bilang, kamu nggak peduli dengan orang yang berjalan di jalan Allah, berdakwah, berjihad, nggak apa-apa. Tapi ingat, nanti akan ada masanya kamu akan berteriak memanggil nama. Kamu akan berteriak, saya bilang. Coba cek, saya bilang, apakah nama-nama yang engkau sebut itu, yang engkau panggil itu mau mendatangimu? Boleh jadi dia, Pak, jalan dengan kita, makan bareng, bisnis bareng, tapi kelak di akhirat dia pun akan berkata, kullu nafsin, setiap manusia sya'nun yughni, punya urusan sendiri yang mesti dia pertanggungjawabkan, selesaikan di hadapan Allah. Ingat-ingat, Pak. Ingat-ingat, Pak. Kita punya perjalanan jauh. Jangan sederhanakan perjalanan ini, karena terlampau jauh, terlalu berat, tidak ada teman. Maka jenengan berpikirlah untuk mencari teman saat ini, Pak. Karena kita akan berkumpul, kelak bertemu di surga Allah, menceritakan pengalaman, perjuangan, perhelatan, semangat kita, Pak, lelah kita di jalan Allah. Itu kumpul nanti. Jenengan baca surat Al-Waqiah, coba cek. Oke? Cukup insya Allah, Pak. Saya minta maaf kalau cara penyampaian saya kurang membuat jenengan berkenan. Kulo nyun sewu ingkang kelepatan, pangga kesami ingkang kelepatan. Betul itu, Pak. Nah, bahasa Jawanya intinya minta maaf, Pak, kalau saya salah dalam menyampaikan kajian pada Ahad pagi ini. Tidak ada, Pak. Saya tidak mau, tidak ada niat ingin menggurui, tapi saya mengingatkan. Terkadang kita ini, Pak, kalau gara-gara kelompok jadi tidak belajar agama Allah, rugi sekali. Benar tidak, Pak? Umat Islam ini sudah terkotak-kotak. Ingat, Pak, organisasi itu untuk menjaga umat, bukan menjadi pagar. Saya ulangi sekali lagi. Lembaga organisasi itu, Pak, untuk menjaga umat, bukan mengkotak-kotakkan umat. Jangan pisahkan umat Islam ini dengan para ulama dan da'inya. Jangan, Pak. Berat. Kalau ndak yang datang ke rumah jenengan sales, nawarin motor, mobil, rumah, agen properti, itu yang datang. Kenapa? Ustadznya nggak ada. Bener ndak? Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang mulia kali ini. Saya minta maaf kalau ada kata yang kurang berkenan, ada ucapan yang kurang pantas. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga kebersamaan kita ini Allah tuliskan kelak sebagai pemberat timbangan, dan nanti ketemu di surganya Allah kita ngobrol, Pak, tentang apa yang sudah kita perjuangkan, tentang apa yang sudah kita berikan untuk agama ini. Sekali lagi, Pak, berjuanglah mumpung jenengan masih bisa berjuang. Berinfaklah, bersedekahlah mumpung jenengan masih bisa bersedekah, karena nanti ada masanya jenengan maupun tidak akan pernah bisa. Kenapa, Ustadz? Karena tangan kita pun sudah terkulai layu, Pak. Enggak, boleh jadi karena kita meninggal, boleh jadi karena kita sakit. Sekali lagi, jangan pernah berharap, Pak,
orang lain akan membagi amalnya pada kita. Jangan pernah berharap. Kenapa? Karena kita dibangkitkan sendiri, diwafatkan sendiri, dihisab sendirian. Ingat-ingat itu, Pak. Sekali lagi, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma ya arhamar rahimin. Ilaika tawakkalna wa ilaika adabna wa ilaikal masir. Ij'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahhirin. Unsur ikhwan minal muslimin. المؤمنين المجاهدين المرابطين المستضعفين الصابرين المذمومين في غزة وفي كل بقاع الأرض يا أرحم الراحمين اللهم كن معهم اللهم اجعلنا منهم يا كريم اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالله توفيق هداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Ibu Binus yang telah memberikan tausiah kepada kita serta kita dapat mengambil manfaat dan dasar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang selanjutnya ada informasi yang pertama yaitu